Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran Quran Hadis kelas 8 MTS, yaitu bab 5, terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini akan berisi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Penjelasan ayat 1, La uqsimu bihadzal balad, artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini. Penjelasannya adalah ini merupakan sumpah dari Allah SWT dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Qatadah mengatakan, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Ayat yang ketiga, wa walidu wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya, bahwa makna yang dimaksud adalah umum mencakup orang tua dan anaknya. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Atin ayat 4. Telah diriwayatkan pula melalui jalur Abu Maudud, yakni mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya dan suatu urusan dari perkara akhiratnya. Dan menurut riwayat yang lain disebutkan mengalami kesusahan hidup di dunia dan kesusahan di akhirat. Ayat kelima, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya? Ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yakni anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Ayat ke-7, ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun melihatnya? Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira Allah SWT tidak melihatnya? Hal yang sama dikatakan oleh kalangan ulama salaf. Ayat ke-8, alam naj'al lahu aynain, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, yang dengan kedua matanya itu dia melihat. Ayat ke-9, walisanan, lidah, yang dengannya dia berbicara,
lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Wasyafatain, dan 2 buah bibirnya yang membantunya untuk berbicara dan makan, serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Ayat ke-10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, huma najdani fama ja'ala nahdash syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Keduanya adalah 2 jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Dengan indera mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia, ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih laut, kecuali dosa karena syirik, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Makna yang dimaksud oleh ayat tersebut sesuai dengan firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Furqan ayat 70. Abu Abdurrahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak suka bila diberikan kepadaku dunia dan seisinya sebagai ganti dari ayat ini, yaitu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, hingga akhir ayat. Lalu ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang musyrik? Rasulullah SAW diam lalu bersabda, ingatlah, dan juga terhadap orang yang musyrik sebanyak 3 kali. Hadis di atas menunjukkan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa tersebut bila disertai dengan taubat, dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun besarnya dosa-dosanya, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas. Allah telah berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. At-Taubah ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang-orang munafik, An-Nisa ayat 145 sampai 146. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan. Yang ketiga, isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
salat dan sabar sebagai penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan salat. Sebagaimana firman Allah, wa wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ayat tersebut memerintahkan agar kita mohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia dengan kesabaran dan salat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri dengan Allah. Maka Allah akan menolong dalam mengatasi setiap kesulitan yang mendera. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia adalah sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar mengucapkan lafal dan gerakan sholat secara zahir, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dalam melaksanakannya. Demikian pembahasan kita mapal Quran Hadis kelas 9 bab yang kelima, terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.